Oke, mulai. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Nah, sudah bergabung dengan Halo, aku, Kak. Mungkin hai mungkin intro. hai. Hai hai untuk intro singkat dulu. Selamat siang, job seeker. Dari Binus Karir Ambassador, selama 30 menit ke depan kita akan bahas peluang karir di BCA bersama dengan Human Capital dari BCA, yaitu Kak Yuana Wijaya. Selamat siang, Kak. Apa kabar? Halo siang. Udah kedengeran ya suaranya ya? Sudah. Nice and clear. Oke. Oke. Akan terlebih dahulu, Kak Yuana, intro singkat seperti itu. Oke, boleh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Yuana dari tim rekrutmennya BCA. Thank you banget dari tim Binus Karir sudah invite di siang hari ini buat sama-sama kita bakal sharing ya terkait dengan program MDP yang ada di BCA. Betul ya, Feren ya? Asik banget ya, kayak terdengarnya aja kayak udah em, penasaran banget MDP itu apa sih. Mungkin kita langsung masuk aja ke sesinya. Mungkin boleh Kak dijelasin secara gambaran umumnya dulu MDP atau mungkin bisa dibilang Management Development Program itu tuh programnya seperti apa sih Kak? Oke, jadi MDP itu mungkin teman-teman di sini lebih familiarnya dengan MT ya, Management Trainee. Ini Ya sama benar. aja, karena kan masing-masing perusahaan tuh pasti punya program MT-nya sendiri. Salah satunya program MT yang dimiliki sama BCA itu ya ini, MDP ini, Management Development Program. Jadi kalau seandainya bisa dibilang ini program fast track lah ya buat teman-teman fresh graduate. Jadi setelah mengikuti program ini, ya jalurnya nanti tingkatnya lebih tinggi lah dibandingkan sama teman-teman yang lewat jalur staff pada umumnya gitu. Jadi memang program MT di perusahaan, cuman yang membedakan si MDP ini dia memang lebih belajarnya secara general ya. Jadi emang basic-basic perbankan semuanya itu dipelajari di program MDP ini begitu. Hmm, Kalau sampai program di BC kan sebenarnya cukup banyak ya. Ada yang memang general, ada yang khusus. Kayak kita juga punya MT nih khusus buat IT, ada juga di area investment juga. Nah itu juga ada. Jadi yang membedakan adalah MDP ini memang general gitu sih, Feren. oke. Wow, jadi tadi sempat juga nge-capture kata-kata fast track ya Kak ya. Jadi gimana sih peluang karirnya di MDP sendiri itu kenapa bisa disebut fast track Kak? Oke, kenapa bisa dibilang fast track? Karena selama training 1 tahun pertama, setelah lulus nanti teman-teman itu bisa dibilang jadi SPV lah ya levelnya ya di BCA ya. Jadi Oh, memang betul. Jadi training 1 tahun, call centernya lancar, ya udah langsung eselonnya cukup baik lah seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu sih. Kenapa makanya dibilang fast track dan ya program MT lah ya. Jadi memang untuk yang teman-teman yang memang oke yang mau berkarir di BCA secara general ya bisa join lah program ini. Gitu. oke. Nah, em, kriteria apa sih Kak yang diperlukan sebagai mungkin fresh graduate atau misalnya para job seeker untuk bisa mengikuti MDP ini? Oke, kalau kriteria apa yang diperlukan umum ya, pasti kita akan melihat dari segi nilai IPK-nya. Kita Oke. mencari teman-teman yang IPK minimalnya 3, karena ini nanti teman-teman akan ada trainingnya dulu, jadi kita open nih buat semua jurusan, gitu. Mau Oh, dari jurusan teknik, jurusan ekonomi, jurusan komunikasi, apapun kita open. Jadi nggak ada spesifik harus dari jurusan akuntansi gitu, enggak, kita nggak ada seperti itu ya. Jadi benar-benar general, open dari semua jurusan bisa join untuk MDP ini. Terus juga maksimal usianya kita ada di maksimal 24 tahun. Terus juga kalau seandainya buat teman-teman yang sudah ada pengalaman kerja, itu pun juga nggak apa-apa sih untuk coba join. Asal tadi kriteria tadi, usia, IPK, jurusan, itu masuk di kriteria umumnya, seperti itu. Itu kalau seandainya untuk yang umum ya, untuk yang persyaratannya. Ini spesifiknya yang khusus yang dicari itu umum. tentunya kita mencari orang-orang yang memiliki value yang sama ya dengan BCA seperti itu. Terus juga karena ini balik lagi nanti setelah lulus harapannya teman-teman jadi SPV tentunya kita cari orang-orang yang memiliki leadership yang baik, komunikasi yang baik, terus juga ya mau belajar, terus juga adaptasinya pun juga diharapkan baik juga gitu, Feren. Oke. Nah Kak, tadi Kakak bilang value
Halo? Betul betul ya. Tadi itu saya tanya, tadi kan Kak bilang yang value-nya itu sejam sama value BCA. Mungkin boleh jelasin Kak, value-nya itu value seperti apa sih Kak? Oke, jadi kalau seandainya perusahaan mencari karyawan, pasti kita mencari yang value-nya sejalan dengan value perusahaan. Kalau di BCA sendiri kita punya 4 value nih yang bisa dibilang ini yang kita cari lah, orang-orang seperti ini yang kita cari. Yang pertama kita pasti mencari orang-orang yang memiliki teamwork gitu. Kalau kerja di BCA, mostly semua pekerjaan dilakukan secara dengan bersama dengan tim gitu. Jadi kita mencari orang-orang yang bisa bekerja secara tim, itu yang pertama. Lalu berikutnya kita mencari orang yang berintegritas juga. Ya iyalah ya, kita kerja di banking, jadi harus integritas itu yang harus dijaga. Terus juga berikutnya kita mencari orang-orang yang customer fokus gitu. Jadi nggak cuman fokus pada diri sendiri, tapi juga harus fokus sama yang lainnya gitu. Karena balik lagi kita di banking juga di area pelayanan, jadi harus customer fokus. Yang terakhir kita mencari orang-orang yang memiliki spirit untuk mau belajar, continuous untuk pursuit of excellence. Jadi harus melakukan sesuatu yang terbaik gitu. Jadi kalau seandainya kerja bisa dibilang nggak setengah-setengah ya, tapi kerja harus totalitas gitu. Benar-benar harus sampai tuntas, harus baik lah kerjaannya gitu. Wow. Nah, tadi kita tahu nih ternyata value itu, 4 value tersebut yang dicari. Kalau misalnya untuk proses seleksinya, dari proses pendaftaran hingga penerimaan, itu seperti apa Kak? Oke, kalau dari flow pendaftaran sampai ke penerimaan, yang pasti kan teman-teman nanti akan apply dulu ya di website karirnya kita di karir.bca.co.id. Silakan teman-teman apply ke sana. Lalu kalau sampai persyaratannya sudah masuk semua, tahapan berikutnya adalah teman-teman akan kita undang untuk mengerjakan tes secara online. Nah, kita kan sekarang semuanya udah serba online ya, jadi tesnya pun juga dilakukan secara online. Kalau sudah tes online di rumah masing-masing, tahapan berikutnya kalau lolosnya adalah interview gitu. Setelah interview nanti akan ada tes lanjutan. Ini memang tes lanjutan itu adalah tes tertulis, jadi nanti memang teman-teman diharapkan datang ke suatu tempat untuk mengerjakan tes, tapi tenang, kesehatan tetap dijalankan, karena kita sekali tes juga nggak rame-rame ya, kita sudah batasin juga. Lalu kalau seandainya tesnya juga sudah lolos nih, tahapan berikutnya ada dinamika kelompok, ada tes bahasa Inggris juga, semuanya lancar, tahapan terakhir adalah tes kesehatan gitu. Jadi kalau sudah sampai tes kesehatan ini dinyatakan fit, nanti akan mendapatkan offering letter dari BCA, lalu kalau sudah deal, sudah oke, nanti tinggal perjanjian kerjasama dengan BCA. Gitu flow-nya. Asik banget ya, kayak bener-bener ditempa, bener-bener dipilih dan cari orang yang bener-bener berkualitas banget ya Kak ya. Nah, ngomong-ngomong Betul. ada tips and triknya nggak sih Kak? Gimana supaya benar-benar bisa dilirik, oh ini deh, ini tuh kriteria banget untuk bisa masuk ke MDP itu, Kakak bisa sharing tips and trick seperti itu nggak? Oke, kalau seandainya tips and triknya nih, ini mungkin buat teman-teman yang masih menjadi mahasiswa ya, karena masih belum terlambat buat kalian. Tips yang pertama adalah kalian diharapkan untuk join organisasi atau nggak, cobalah join magang. Ini sudah oke banget ya, ada magang 3+1 yang benar-benar diterjunkan langsung ke perusahaan. Nah, joinlah itu gitu. Kenapa sih harus teman-teman join organisasi, teman-teman harus join magang, atau teman-teman harus coba-coba nih ngerjain kerja kelompok gitu ya. Kenapa? Karena balik lagi nih, kalau teman-teman organisasi, magang, kerja kelompok, itu kan bakal mengasah soft skill teman-teman gitu ya. Kita akan melihat nih, problem solving kalian gimana sih ketika menghadapi problem, ketika ngerjain tugas bareng sama teman-teman. Gimana kalian komunikasi, delegasiin tugas, dan lain sebagainya. Itu bisa kalian cari. Tapi buat kalian yang sudah istilahnya bisa dibilang, aduh udah terlambat nih, kemarin udah lulus, udah mau cari kerja, tapi saya nggak ikut join-joinan organisasi atau apapun, jangan berkecil hati juga gitu. Bukan berarti kalian tidak akan diterima, enggak juga ya teman-teman ya. Jadi kita benar-benar ngelihat murni dari pengalaman kalian selama kuliah. Kita benar-benar ngelihat kolaborasi kalian seperti apa gitu. Intinya adalah persiapkan diri kalian dengan baik. Ketika kalian menghadapi psikotes, ketika kalian diundang untuk interview, ya silahkan persiapkan diri dengan baik gitu. Ngerjain tes online ya harus siapin dulu nih diri kalian gitu. Jadi jangan sampai ngerjain tes online tapi semalam
kurang tidur, nah nggak bakal konsentrasi kan. Jadi kan kita harus mempersiapkan diri dengan baik gitu. Kalau seandainya mau interview nih, deg-degan, aduh gimana ya mau interview pertama kali, takut mau ngomong sama rekruternya gitu, ya udah latihan dulu lah di depan kaca. Coba ngomong gitu ya, perkenalan diri di depan kaca supaya lebih percaya diri gitu. Jadi memang harus dipersiapkan dengan baik lah semuanya. Gitu sih Karen kurang lebih tipsnya. Jadi yang bisa di-highlight itu adalah praktis, praktis, dan praktis ya Kak ya. Oke. Benar. Mau tahu tentang benefit apa yang didapatkan baik saat mengikuti MDP atau setelah mengikuti MDP? Itu benefit apa yang bisa didapatkan? Oke, kalau benefitnya tentunya ketika teman-teman join MDP, ketika teman-teman training, itu teman-teman bakal bener-bener dibekali banget sama yang namanya basic perbankan. Jadi bakal belajar banyak hal banget tuh. Bener-bener belajar di dalam kelas, teman-teman teorinya kita kasih tahu gitu ya, kita ajarin semuanya. Terus bakal ada OJT-nya juga, ada observasi terjun ke cabangnya juga gitu ya. Dipelajarin pun juga macam-macam. Ada di area operasional, kredit, marketing, investment, itu semua akan dipelajarin tuh. Jadi benar-benar persiapannya tuh sudah benar-benar dibekalin banget tuh. Jadi nanti ketika teman-teman lulus dari MDP, teman-teman udah siap untuk terjun berkarir dimanapun teman-teman ditempatkan gitu. Jadi kalau seandainya MDP kan nanti kita akan lihat nih penempatannya sesuai dengan kebutuhan juga ya. Jadi kita udah ngelengkapin semuanya sejak awal, teman-teman udah pasti siap banget deh nanti ketika penempatannya di mana. Itu dari segi bisa dibilang dari segi pengetahuannya apa yang didapat. Tapi kalau dari segi benefit apalagi, tentunya pasti akan dapat uang saku dong ya. Uang saku tuh ya alias gaji lah ya. Kalau seandainya teman-teman training kita bilangnya dapat uang saku. Tapi kalau saya teman-teman udah selesai training kita sebutnya gaji gitu. Lalu setelah itu akan dapat apa lagi nih? Nah, berikutnya itu teman-teman pasti akan dapat fasilitas-fasilitas kayak fasilitas kesehatan, terus juga dapat asuransi, terus juga kalau saya teman-teman nanti nih udah join jadi karyawan tetapnya BCA, nanti teman-teman bakal bisa dapat sahamnya BCA juga gitu ya. Terus ada fasilitas pinjaman yang bunganya spesial tuh buat karyawan BCA. Lalu buat teman-teman nih yang sudah lulus S1 mau lanjut S2 itu pun juga ada program beasiswanya untuk karyawan. Jadi itu benefitnya lah ketika teman-teman nanti bergabung jadi keluarga besarnya BCA. Wow, benefitnya sampai udah lokal nih banyak banget, gak bisa dihitung jari lagi. Benefitnya selalu banyak ya kalau bisa masuk MDP ini. Wow, keren. Nah, berarti is it safe to say kalau misalnya kita nggak punya background perbankan sama sekali, kita dapat MDP itu juga bakal diterima dengan tangan terbuka. Apakah seperti itu Kak? Betul banget Verot. Jadi yang kayak tadi sudah saya bilang, nggak perlu khawatir nih nggak punya basic perbankan. Asalkan kalian mau belajar, itu yang harus di-highlight ya, mau belajar ya teman-teman ya. Jadi kalian mau belajar, mau ikut kelasnya dengan baik, pasti kalian bisa survive lah di BCA seperti itu. Jadi jangan takut nih, jangan ngerasa, aduh saya dari jurusan psikologi nggak ada belajar perbankan sama sekali, nggak tahu basic akuntansi dan lain sebagainya, tapi pengen join MDP, coba aja dulu, join aja dulu, jangan khawatir. Kalau proses tesnya sudah lolos, berarti BCA menganggap teman-teman sudah mampu untuk join MDP-nya BCA. Teman-teman sudah mampu nih, ketika teman-teman selesai, teman-teman bisa jadi tim MDP-nya BCA, seperti itu. Keren. Nah, Kak, kalau misalnya di kondisi sekarang ini yang pandemi, kan kita juga masih belum tahu ya kapan selesainya dan bagaimana proses selanjutnya. Apakah ini mempengaruhi saat mendaftar sebagai MDP kondisi pandemi ini? Oke, tentunya nggak mempengaruhi apa-apa, Feren. Karena seperti yang tadi sudah saya ceritakan, kita untuk rekrutmennya semua kan sudah berjalan secara online ya sebenarnya ya. Kecuali tadi yang harus datang untuk tes tertulis. Tapi itu pun juga sudah kita jagain banget tuh. Jadi kayak jumlah untuk tesnya tidak terlalu banyak. Sekali batch untuk mengerjakan tes. Terus juga kayak prokesnya juga sudah kita jagalah istilahnya seperti itu. Jadi harusnya sih so far aman. Tapi memang yang membedakan adalah kalau seandainya lagi tidak pandemi, teman-teman kan pasti training gitu ya, ada kelas trainingnya. Kalau dulu kelas trainingnya itu di BCA Learning Institute di Sentul. Tapi karena masa pandemi seperti ini, kelasnya kita ubah nih jadi secara online seperti itu. Tapi tetap nanti akan ada OJT dan lain sebagainya, teman-teman akan terjun juga sih ke cabang masing-masing gitu. Jadi memang tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang merubah apapun sih. Tetap flow-nya jalan seperti biasa aja. Nah Kak, tadi Kakak juga sempat mention OJT. Mungkin ini juga singkatan baru ya untuk kita ya. Mungkin boleh dijelasin singkat dulu Kak, OJT itu seperti apa sih Kak?
Oke, OJT itu adalah on job training. Jadi bisa dibilang kayak magang ya. Jadi misalnya teman-teman nih, kita belajar teori seputar operasional perbankan. Teman-teman dapat teorinya, tapi kan teman-teman nggak tahu nih real case di lapangan seperti apa gitu ya. Jadi nanti teman-teman kita cemplungin ada OJT-nya. Ada teman-teman yang bisa kita bilang adalah ya cobalah icip langsung ke cabang tuh kayak gimana sih, cabang operasional tuh ngapain aja sih kayak gitu. Kita ngasih tahu nih seputar clearing dan lain sebagainya. Tapi kalian tahu nggak sih bentuk clearing kayak gimana gitu ya? Terus juga formulir-formulirnya banyak seperti apa. Nah itu kan harus terjun langsung ya. Jadi itu ada OJT-nya. Sama kayak nanti ada marketing. Kalian tahu nih marketing tuh teorinya seperti apa. Tapi kan kalau saya nggak ketemu nasabah secara langsung kan nggak bakal tahu ya dulunya seperti apa. Makanya ada OJT-nya gitu. Ada magangnya lah istilahnya. Learning by doing ya kayak. Ya, jadi nggak cuma teori aja lah yang didapetin, tapi prakteknya pun juga harus kalian kuasai lah intinya. Wow, ini benar-benar full package banget ya. Classmate kita benar-benar bisa masuk jadi MVP ini. Nah, kalau semuanya para job seeker ini juga masih pengen tahu nih informasi lebih mendalamnya lagi. Dengar-dengar ada roadshow-nya ya kak ya? Benar Roadshow. banget. Benar banget. Jadi Benar. kami tim rekrutmen BCA, kita ngadain roadshow MDP. Jadi kita ngadain di 4 kota besar, ada Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, jangan ngerasa, wah saya anak binus dari Jakarta, jadi harus join yang Jakarta. Enggak ya teman-teman ya, karena kita ngadainnya semua secara online, kalian bebas mau join di kota manapun gitu. Nah nanti di sana kalian bakal denger secara langsung nih sharing dari alumni NDP yang sekarang istilahnya posisinya sudah cukup baik lah ya di BCA, sudah setara vice president gitu. Kalian bisa dengar secara langsung nih tips and triknya dari mereka. Kira-kira apa aja yang harus dipersiapkan buat fresh graduate, buat kalian nih untuk menyiapkan karir di BCA gitu. Jadi buat kalian nih yang pengen dapet insight baru, pengen dapet informasi baru, boleh banget untuk join roadshow MDP-nya BCA. Wow, sangat amat menarik. Mungkin boleh di-share kak kapan dan mungkin waktunya atau bisa dilihat di mana gitu? Oke, kalau seandainya kapan, kita yang Jakarta udah berjalan nih minggu kemarin ya. Yang roadshow Jakarta sudah lewat di hari Kamis kemarin. Di Kamis minggu ini nih, saya lupa tanggal berapa ya, Kamis besok ya, tanggal 18. Nah, tanggal 18 Maret, kita bakal ngadain roadshow di Bandung. Jadi teman-teman bisa ngecek di sana. Kalau sana pengen tahu informasinya dari mana, boleh tuh dicek IG-nya Binus Karir ya, sudah ada di posting tuh tadi saya sudah lihat di sana. Di sana ada informasi pendaftarannya juga di mana. Terus juga teman-teman bisa cek dari sana juga seperti itu. Jadi boleh pilih mau join di kota manapun gitu ya, terserah bebas teman-teman feel free untuk join. Oke, mantap. Udah nggak terbatas jurusan, nggak terbatas umur, mungkin terbatas umur 24 tahun, tapi sangat amat umum dan bisa juga join roadshow-nya di kota manapun. Jadi benar-benar dibuka untuk siapapun yang benar-benar mau join berkarir di BCA. Wow, ini kesempatan langka yang benar-benar harus dicoba banget ya kak ya. Keren, keren. Betul, betul, betul. Apalagi kan sekarang kita, acaranya tuh jam 3 sore ya teman-teman ya. Jadi memang kita pilih nih waktu yang agak sore karena kan kelas itu biasa padatnya tuh di pagi ya, jam-jam pagi. Jadi kalau seandainya sore nih, teman-teman gak ada kerjaan gitu ya, misalnya, aduh mau ngapain ya, bosen udah selesai kelas online, bolehlah join webinarnya BCA supaya dapat insight baru, dapat ilmu baru juga nanti di sana. Pasti, pasti. Udah aku tag di tanggalnya, tanggal 18 nanti. Mantap. Kalau gitu, kita akan lanjut tentang pendapat pribadi kakak. Menurut Kak Yuana, apa yang perlu diperhatikan oleh seorang fresh graduate saat ingin memulai karirnya? Jadi mungkin dari sudut pandang kakak, apa sih yang perlu diperhatikan do and don'ts-nya seperti itu? Oke, kalau dari sudut pandang saya gitu ya, do and don'ts-nya tuh apa aja nih buat kalian yang fresh graduate mau memulai karir. Yang pertama, kalian tuh harus bisa dibilang punya mental mau belajar gitu. Kadang nih ya, pengalaman kalau interview ya, Feren ya, kalau saya pengalaman interview, nanya gitu ya, ngobrol sama kandidat, ditanya nih, sukanya pekerjaan yang seperti apa? Oh, saya suka pekerjaan administrasi. Kita lihat, oh, kayaknya punya nih kemampuan skill nih buat jadi marketing gitu ya. Tawarin lah, kira-kira kalau kerjaan marketing suka apa enggak? Oh, saya nggak mau kerjaan marketing sama sekali, kayak gitu. Nah, itu kan mental mau belajarnya kan nggak ada berarti ya. Maksudnya kurang terasa lah. Sebaiknya nih buat teman-teman fresh graduate, karena kalian memang baru lulus gitu ya, cobain lah
peluang kerja yang ada itu apa gitu. Jadi kalau saya ternyata nih kalian punya minat yang cukup banyak gitu ya di beberapa area, cobain area-area tersebut. Jadi jangan hanya terbatas cuma mau di satu area aja. Itu pun juga nanti ketika teman-teman sudah bekerja gitu ya, itu pun juga yang harus selalu dibawa. Jadi ketika nanti di kantor pasti kan akan dapat challenge-challenge baru ya. Kerjaan kan nggak mungkin sama itu-itu aja. Nah, itu yang harus siap diterima seperti itu. Terus juga harus punya adaptasi juga dengan lingkungan. Gitu sih. Kurang lebih ya kita mencari orang-orang yang pastinya tentu harus mau belajar, punya adaptasi yang baik, komunikasi yang luar biasa juga seperti itu. Keren, keren. Jadi oke, sorry, baterainya habis tadi. Mungkin Kak Yuana udah sering highlight terus-menerus, harus mau belajar, harus mau belajar. Jadi ini benar-benar harus jadi meresap di otak kita, kita harus mau belajar kalau misalnya mau berkarir di BCA. Menarik banget Betul. dari Feren. Kalau untuk meningkatkan jenjang karir, itu kan kita harus merencanakan kan. Dari kakak pribadi lagi, ada saran, tips and trick supaya kita bisa merencanakan jenjang karir kita supaya lebih melesat gitu nanti. Meskipun umurnya muda, tapi karir kita udah bagus banget, itu ada caranya nggak? Oke, kalau saya ditanya caranya, tips and triknya gitu ya, setiap orang pasti punya caranya masing-masing. Tapi yang perlu diperhatikan di sini gitu ya teman-teman, balik lagi, ketika kalian ngikutin suatu proses gitu, contohnya kayak sekarang, kalian join MDP BCA, tapi kalian gagal nih di proses seleksinya, lalu kita coba alihkan kalian ke staff gitu ya, terus kalian langsung punya mental yang nggak mau jadi staff gitu ya, nggak bisa lah jadi fast track, nggak bisa langsung jadi SPV, kalian menolak hal itu. Nggak begitu juga teman-teman. Jadi di sini pun juga harus punya mental baja ya. Jadi jangan takut kalau seandainya kalian gagal. Kalau saya kalian gagal di MVP, kalian join staff BCA, kalian tetap bisa berkarya kok dengan cara apa? Ya tadi, setiap orang kan pasti ketika mendapatkan pekerjaan, cara penyelesaiannya seperti apa, itu kan bisa diasah ya teman-teman ya. Nah, yang kayak tadi lah ketika kalian bekerja, ketika kalian mengerjakan sesuatu di kantor, nah itu yang harus kalian asah gitu. Jadi, untuk gimana buat jenjang karir ke depannya balik lagi sih ke setiap orang masing-masing. Tapi yang tadi jangan mudah putus asa gitu ya. Jangan takut juga, jangan ragu juga gitu ya. Harus punya mental baja lah seperti itu. Dan kayak tadi sudah saya bilang, jangan takut untuk ngambil peluang. Ketika kalian dapat peluang nih untuk mengerjakan suatu hal yang baru, jangan takut duluan. Coba dulu aja gitu ya. Kalau seandainya kalian stuck, kalau seandainya kalian mentok, tenang aja. Pasti ada tim kok yang ngebantuin, pasti ada mentor kok yang bakal mengarahkan gitu ya. Itu yang harus kalian selalu tanamkan. Jadi ketika dikasih suatu pekerjaan atau ketika kalian kerja nanti dimutasi gitu ya, aduh saya nggak mau lah dimutasi, udah nyaman banget di sini. Jangan kayak gitu ya teman-temannya, jangan terlena sama zona nyaman. Jadi ketika teman-teman diberikan suatu hal yang baru, ketika teman-teman diberikan tantangan yang baru, berarti teman-teman sudah dirasa mampu kok, sudah dirasa bisa gitu untuk mengerjakan hal tersebut. Jadi intinya harus diasah dan harus diambil tadi peluang-peluangnya. Wow. Gitu. Bisa diambil intisarinya itu kalau kita nggak nyoba, kalau sebenarnya kita nyoba, ada chance 50% gagal, 50% berhasil. Tapi kalau kita benar-benar nggak nyoba, ya udah chance itu akan jadi 0%. Jadi Betul kita benar-benar banget. embrace those opportunities. Menarik banget. Bener Wah, banget. Jadi mental bajanya tadi ya, mental baja yang harus bener-bener kalian miliki, sama jangan takut salah gitu. Aduh nggak mau nanti gue salah, nanti gue nggak bisa gitu ya. Jangan takut nggak bisa dulu, coba dulu aja. Kalau kalian nggak bisa, anak muda sekarang high tech kan harusnya ya, bisa googling kan, bisa cari informasi di luar sana kan. Nah itu juga harus kalian miliki gitu ya. Jangan mau kalah sama gen-gen sebelum-sebelum kalian. Kalian gen-gen baru nih harusnya sudah lebih high tech, sudah lebih melek teknologi lagi, harusnya kalian bisa lah dapat informasi dengan lebih mudah di luar sana. oke, mantap mantap. Nah, untuk akhir kata Kak, mungkin Feren boleh minta closing statement ya dari Kak Yuana kalau misalnya bagaimana proses berkarir dari proses berkarir di MDP sampai em, memberikan semangat untuk para job seeker untuk terus mencoba. Mungkin boleh Kak closing statement dari Kak? Oke, buat teman-teman fresh graduate atau teman-teman yang sudah di semester akhir gitu ya, feel free banget untuk join MDP-nya BCA. Kalau kalian pengen tahu dulu nih, MDP BCA itu apa sih? Ayo join Roadshow MDP BCA, nanti di sana kalian bakal dapet informasi secara lengkap
tips-tipsnya juga nih dari para lulusan MDP BCA, kalian bisa dengar secara langsung di sana. Lalu kayak tadi yang sudah saya ceritakan, jangan takut untuk mencoba ya teman-teman ya. Ketika kalian mendapatkan suatu hal yang baru atau kalian mau coba hal yang baru, cobalah dulu. Jangan takut salah, jangan takut gagal, coba dulu aja, maju dulu aja. Pasti kalian nanti akan dapet caranya sendiri. Gitu sih. Good luck buat teman-teman semuanya. Keren, terima kasih banget Kak Yohana. Mungkin karena waktu kita juga sudah habis, sudah sangat amat terbatas. Jadi mohon maaf teman-teman, saya belum bisa buka sesi Q&A. Mungkin Q&A-nya nanti bisa langsung di roadshow tanggal 18 nanti. Roadshow MDP BCA. Bisa langsung dicek di Binus Karir dan ada harus regisnya juga. Jadi Betul. from us. Thank you yang udah stay tune hari ini. Thank you banget Kak Yohana udah meluangkan waktunya dan berbagi bersama dengan kita. Semoga para job seeker hari ini yang menonton bisa terinspirasi untuk join dan menjadi talent spark-nya MVP BCA. Terima kasih Kak Yohana. Thank you, thank you. Sampai jumpa di lain kesempatan dan jangan pernah berhenti mencoba. Terus semangat untuk mencari opportunity yang baru ke depannya. Terima kasih banyak Kak Yuana. Kalau begitu, Thank you. sekarang akan end live-nya. Sampai jumpa. Bye-bye. Dadah, thank you. Terima kasih.